Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kesalahan yang biasa dilakukan oleh YouTuber pemula. Nah, kesalahan yang akan saya bagikan di video ini adalah kesalahan saya pribadi pada saat awal-awal mengembangkan channel YouTube ini. Karena ini basisnya adalah pengalaman pribadi, maka video ini akan sangat cocok sekali bagi teman-teman yang sedang ingin mengembangkan channel YouTube agar lebih cepat berkembang dibandingkan dengan channel ini sendiri. So, ditonton sampai selesai ya. Mengembangkan channel YouTube memang bukan pekerjaan mudah. Saya pribadi membutuhkan waktu hampir 3 tahun untuk mencapai titik saat ini. Ya, walaupun bisa dikatakan sebetulnya titik ini bukanlah titik atau pencapaiannya yang bagus dibandingkan dengan channel YouTube yang lain tentu saja. Nah, untuk itu mengembangkan sebuah channel YouTube itu dibutuhkan yang namanya strategi khusus, terutama pada saat tahap-tahap awal. Saya teringat betul pada saat awal-awal mengembangkan channel YouTube ini, begitu susahnya saya untuk mengembangkan channel ini. Dalam waktu 2 tahun yang saya dapatkan hanya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Bayangkan, saya butuh waktu 2 tahun untuk mencapai ambang batas minimal untuk bisa dimonet oleh YouTube. Miris bukan? Setelah saya pelajari, saya renungi, rupanya memang saya mengerjakan banyak sekali kesalahan dalam mengembangkan channel YouTube. Sehingga channel ini memang jadinya stuck, nggak berkembang kemana-mana. Pada saat channel-channel yang lain di usia-usia yang sama itu bisa jauh lebih berkembang. Nah, saya berharap dengan saya membagikan pengalaman pribadi mengenai mengelola channel YouTube ini, teman-teman dapat memetik pembelajaran sehingga teman-teman dalam mengembangkan channel YouTube teman-teman itu jauh lebih cepat, jauh lebih berkembang tentu saja. Nah, apa saja kesalahan yang saya kerjakan pada tahap-tahap awal mengembangkan channel YouTube? Sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, termasuk juga tutorial tentang YouTube yang sedang teman-teman tonton di video ini, juga inspirasi bisnis yang tentu saja sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis teman-teman. Saya sudah menyediakan banyak sekali video di channel ini, silakan teman-teman cek. Siapa tahu ada video-video yang memang sedang teman-teman butuhkan. Jika teman-teman tertarik dengan tema-tema dari video di channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika channel ini mengupload video terbaru. Baik, apa saja sih kesalahan yang saya lakukan pada saat awal-awal mengembangkan channel YouTube ini? Yang pertama, goal settingnya nggak jelas. Pertama kali, bahkan sebelum teman-teman mengembangkan channel YouTube, itu sebetulnya yang harus dibangun adalah goal setting atau apa sih sebetulnya tujuan teman-teman mengembangkan channel YouTube itu sendiri. Kalau di awal tujuan teman-teman itu nggak kuat, nggak jelas, maka nantinya dalam perjalanan waktu itu teman-teman bisa kehabisan energi. Hal ini tentu saja pernah saya lakukan di awal-awal. Niatnya membangun channel YouTube ini sebetulnya adalah untuk berbagi. Namun singkat cerita, karena pada saat itu sistem monet dari YouTube itu tidak seketat sekarang yang hanya butuh 10.000 viewer sudah dapat iklan. Nah, singkat cerita channel ini mendapatkan iklan. Nah, seneng dong waktu itu jadi YouTuber pemula gitu, belum lama tiba-tiba videonya sudah menghasilkan dolar. Tentu saja membuat saya senang, dan pada akhirnya yang tadinya niatnya itu untuk berbagi, pada akhirnya mengejar materi. Namun sayangnya peraturan monet dari YouTube itu berubah dari yang tadinya 10.000 viewer menjadi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, channel saya waktu itu yang masih awal, yang masih bayi lah, bisa dibilang seperti itu, kena babat, atau dengan kata lain channel saya iklannya tidak lagi muncul. Perasaan capek, perasaan lelah, merasa nggak dapat apa-apa, akhirnya muncul di tengah jalan. Ya, bayangkan bagaimana tidak gitu, membuat sebuah konten di YouTube, satu video saja itu membutuhkan effort yang cukup banyak, dari mulai cari idenya, dari mulai nulis bahannya, dari mulai tag gambarnya, habis itu editing, belum lagi beli peralatannya, kamera, dan beli beberapa
peralatan pendukung yang lainnya. Itu butuh effort dan butuh modal, ditambah lagi investasi waktu tentu saja. Nah, karena merasa pekerjaan yang dijalankan itu nggak mendapatkan apa-apa, ya akhirnya jadi semangatnya kurang, sampai akhirnya saya tiba di titik di mana saya nggak melanjutkan bikin konten sebulan, 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan. Nah, pada saat berada di titik itu, rupanya saya juga tersadarkan lagi gitu ya. Niat saya di awal menggunakan YouTube itu untuk apa sih? Nah, saya sadari lagi, saya merenung lagi, rupanya saya menemukan kembali niat awal saya bikin video di YouTube itu untuk berbagi. Nah, dari sanalah saya mulai bangkit perlahan-lahan, mulai produksi video lagi, seminggu sekali, seminggu 2 kali, dan sampai sekarang yang pada akhirnya yang namanya materi itu mengikuti channel ini. Kesalahan kedua adalah tidak paham yang namanya topik channel. Dalam mengembangkan channel YouTube, di awal sekali baiknya kita itu menentukan topik channel yang mau kita angkat itu apa. Hal ini sangat penting karena menjadi pondasi kita dalam mengembangkan channel ini ke depannya. Contoh topik channel yang ada ya, contohnya misalnya edukasi bisnis seperti channel ini, misalnya lagi kulineran, misalnya lagi jalan-jalan, misalnya lagi cooking, dan berbagai macam lah. Banyak sekali topik channel yang bisa digarap di YouTube. Nah, di awal-awal ini saya nggak concern, nggak tahu yang namanya topik channel. Dan ini berkaitan erat dengan kesalahan saya yang ketiga. Apa itu? Kesalahan saya yang ketiga, karena topik channelnya nggak jelas, akhirnya konten yang saya hadirkan itu ya konten gaduh-gaduh, konten yang nggak jelas, konten yang campur-campur. Ya, teman-teman tahu dong, gaduh-gaduh itu isinya apa? Ada sayuran, ada telur, ada ketupat, ada kerupuk, ada juga sambalnya tentu saja. Nah, sama persis kalau teman-teman cek di awal-awal channel ini, itu video yang diupload itu isinya campuran, isinya berbagai macam jenis video, dari mulai kuliner, dari mulai jalan-jalan, dari mulai tip bisnis, dan berbagai macam. Intinya di awal-awal itu saya bikin konten yang nggak jelas tujuannya mau kemana. Ya karena tadi topik channelnya nggak jelas, akhirnya berimbas kepada strategi kontennya pun juga nggak jelas. Kontennya kecenderungan jatuhnya jadi gaduh-gaduh, jadi banyak item lah di sana. Nah, kalau tahap-tahap awal mengembangkan YouTube, strategi yang gaduh-gaduh tadi, topik channel nggak jelas, itu justru akan menghambat perkembangan dari channel YouTube kita sendiri. Terbukti, saya sendiri untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam itu butuh waktu 2 tahun. Ya memang pada saat itu semuanya saya garap, channelnya gaduh-gaduh, topik channelnya juga nggak jelas kayak gitu. Kesalahan yang keempat yang saya kerjakan pada saat itu, saya nggak ngerti yang namanya cara kerja dari YouTube. Seperti halnya media sosial yang lain teman-teman, YouTube itu juga ada yang namanya algoritma. Dia punya cara kerja tersendiri. Dan sebagai konten kreator di YouTube, kita dituntut untuk memahami bagaimana YouTube itu bisa bekerja terhadap channel kita, terhadap video-video kita. Kalau kita nggak mau mempelajari bagaimana cara YouTube bekerja, maka saya pastikan video yang teman-teman upload itu akan percuma. Walaupun misalnya teman-teman upload setiap hari, itu juga nggak akan memberikan efek apa-apa kepada perkembangan channel YouTube teman-teman. Ya karena teman-teman nggak tahu bagaimana cara kerja si YouTube itu sendiri. Sebagai konten kreator, kita harus paham bagaimana cara kerja agar video kita itu bisa tampil dalam pencarian YouTube. Bagaimana video kita itu bisa muncul pada fitur jelajahnya YouTube. Dan bagaimana video kita itu bisa direkomendasikan YouTube kepada para audiens. Dan beberapa cara kerja yang lain tentu saja. Nah, kita harus paham cara kerja YouTube tersebut. Kalau kita paham cara kerjanya, maka kita bisa mengoptimasi agar channel kita, video kita itu mendapatkan viewer yang banyak dan juga perlahan akan menambah subscriber dari channel itu sendiri. Nah, bagaimana cara kerja YouTube itu sendiri? Next akan saya buatkan video khusus yang akan mengulas tentang itu. Jadi, ditunggu saja. Nah, kesalahan yang kelima yang saya kerjakan adalah tidak konsisten. Ya, saya sempat angin-anginan untuk bikin konten di YouTube. Sehari bikin, seminggu vakum, 2 minggu vakum, 1 bulan vakum, 2 bulan vakum. Teman-teman, jika teman-teman itu serius menggarap konten di YouTube, maka upayakan teman-teman itu konsisten. Konsisten itu akan membantu channel kita akan berkembang, akan membantu channel kita untuk mendapatkan
mendapatkan viewer dan akan membantu channel kita perlahan mendapatkan subscriber. Kalau teman-teman angin-anginan ya wajar kalau channelnya juga bakal lama berkembang. Paling tidak teman-teman bisa konsisten lah, seminggu bisa upload video sekali, atau kalau memungkinkan teman-teman bisa upload seminggu itu 2 kali. Tapi pada tahap awal seminggu sekali saja itu sudah jauh lebih dari cukup. Konsisten saja seminggu sekali upload dalam kurun waktu yang lama, maka pasti channel teman-teman akan jauh lebih berkembang, akan cepat berkembang dibandingkan channel yang jarang upload tentu saja. Nah, itu tadi teman-teman 5 kesalahan yang saya kerjakan pada tahap awal membangun channel ini. Ya, saya katakan ini channel berusia 3 tahun. Nah, saya mengerjakan itu selama 2 tahun sendiri. Bayangkan, selama 2 tahun saya nggak mendapatkan apa-apa. Maksud saya, 2 tahun saya nggak mendapatkan apa-apa itu teman-teman bisa persingkat, hanya mungkin butuh sekitar sekian bulan saja lah, nggak perlu 1 tahun. Ya, karena teman-teman sudah dapat rumusnya, sudah dapat kesalahan apa yang harusnya teman-teman hindari dalam mengembangkan sebuah channel YouTube. Jika teman-teman ingin mengembangkan channel YouTube lebih cepat, kalau saya tegas saja, jangan pernah mengikuti atau mengerjakan kesalahan-kesalahan yang pernah saya kerjakan yang sudah saya bagikan tadi. Selain itu, terus pelajari bagaimana cara mengembangkan channel YouTube dengan benar melalui channel ini tentu saja. Dan untuk itu, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silakan klik dulu tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika channel ini mengupload video terbarunya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like-nya dan juga tinggalkan komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Imam Syafi'i. Bye-bye.